So balik lagi ke topik suka duka lo apa dulu? Oke, suka suka duka yang pasti kurang lebih samalah ya kayak lo ya. Banyak sebenarnya tantangannya banyak. Meskipun kita bisa saving banyak di situ, tapi kita juga harus siapin mental, siapin fisik karena uh, it's not an easy job actually. Kita nggak punya bekal bahasa, tapi kita harus bisa service di sana dengan penumpang yang mayoritas tidak berbahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita harus belajar in term of service and safety gitu. Belajar bahasa yang digunakan di sana which is Vietnamese gitu. Kita harus belajar. Itu agak susah meskipun udah belajar juga tetap aja banyak banget miskomunikasi gitu kan. It's always a challenge every single day. Ya, itu agak dukanya sih. But I kind of enjoyed it karena itu kerjaan impian gue gitu. Jadi ya gue berusaha buat enjoy. Terus yang kedua, susah banget pulang. Pulang ke Indo. Pulang ke Indo susah banget. Susah banget waktu itu ya. Mungkin salah satunya karena waktu itu belum ada rute ke Indo. Kayak gitu. Jadi lumayan susah pulang. Kemudian makanan. Makanan wait. Nanti kita bahas di suka duka di Vietnam. Oh, wait. Ini suka duka Vietnam apa suka duka jadi kru nih? Dari kru dulu. Oh, suka duka jadi kru. Oke. Okay. Jadi kru in general ya. Yang pertama ya tadi mental sama fisik secara umum ya, kita kerja kita itu ketemu sama orang-orang baru banyak banget setiap hari yang punya personality yang berbeda-beda, background yang berbeda-beda. We have no control about that. We can only control our response towards it, right? Kemudian satu lagi fisik, karena kita punya jam kerja yang berbeda-beda, hampir setiap hari itu beda-beda. Kadang bisa nggak tidur semalaman, terus kita harus tidur siangnya kayak gitu. Jadi harus benar-benar take care kesehatan kita kayak gitu. Dan di sana masih belum terlalu aware tentang safety krunya. Gimana jelasinnya ya? Kalau di salah satu contoh aja deh gitu. Waktu itu belum ada kebijakan jelas. Kalau kita itu dilarang, misalnya, kalau kita itu dilarang untuk memasukkan bagasi ke atas, gitu. Mereka belum. Dilarang, jadi kru tidak boleh membantu penumpang memasukkan bagasi. Kebanyakan maskapai di Asia memang seperti itu. Nggak ada kebijakan. Kita malah di iklannya malah kita visualnya kita bantuin penumpang masukin. Nah, jadi penumpang tuh misunderstood gitu, salah paham. Dikiranya kita yang harus masukin itu bagasi ke overhead bin. Padahal itu bahaya loh, bahaya banget. Karena apa? Bayangin, A320 itu pesawat yang salah satu pesawat yang penumpangnya paling dikit ya, 180 penumpang. Kalau misalnya kita 4 landing, 180 kali 4 berapa? Coba. Sementara di kabin itu cuma ada 4 cabin, yang satu di depan. Yang satu di belakang. Iya, yang satu di pintu depan, yang satu di pintu belakang. Kalau boardingnya pakai 2 pintu ya. Tinggal 2 orang di tengah. Bayangin, 180 di-handle sama 2 orang. Jangan 50% deh. Misalnya deh 50 orang aja. Di situ minta tolong ngangkatin bagasi. Dikali 4 landing. Dikali 1 bulan. Apa enggak hancur tuh tulang belakang. Ya kan? Iya, dan udah terbukti banyak banget kru yang punya keluhan tulang belakang. Dan dibuktikan dengan penjelasan dari dokter. Mereka ada keluhan sakit di tulang belakang dan sudah terbukti
secara klinis kalau mereka punya masalah tulang belakang gara-gara terlalu sering mengangkat benda berat gitu ke atas itu. Nah, bedanya Tio di maskapai aku yang sekarang kerja itu ada kebijakan jelas gitu loh. Karena mereka aware itu danger, itu suatu bahaya buat kita gitu kan. Ada kebijakan jelas penumpang, kru awak kabin dilarang tidak boleh mengangkat bagasi penumpang. Gitu. Jadi kalau misalnya ada penumpang yang benar-benar nggak bisa, kita ya cuma bisa merekomendasikan mereka untuk minta tolong orang lain, bukan kru. Karena kru kalau sampai ketahuan, ya itu bakal jadi masalah. Bisa jadi kalau misalnya ada apa-apa, kita nggak bakal ditanggung perusahaan gitu. Ada punishment juga nggak? Gitu. Kalau kita bantu gitu. Aku detailnya kurang paham, tetapi di manual kita sudah tertulis di situ secara gamblang ya, kalau krunya tidak boleh. Iya, betul. Tidak boleh membantu penumpang buat ngangkat karena itu berbahaya. Kan perusahaan juga bertanggung jawab atas kesehatan krunya ya kan. Jadi perusahaan mungkin lebih memilih untuk menjaga krunya daripada untuk membiayai mereka kalau misalnya mereka masuk rumah sakit. Benar-benar. Kayak gitu. Oke. Terus dukanya lagi sleeping pattern yang gue jelasin tadi tuh amburadul ya. Misalnya nih dari Hanoi ke Korea itu overnight malam, terus jadi kita di Korea harus tidur pagi, jadi malam nggak tidur. Terus besoknya kita berangkat dari Korea tuh pagi-pagi, nyampe di Vietnam tuh sore, jadi langsung berubah gitu sleeping pattern-nya. Kalau nggak biasa nih badan bisa meriang semuanya, badan bisa fatigue karena berubah gitu. Kita harus bisa nge-switch Langsung ya. dari yang biasa tidur malam langsung ke pagi, terus dari pagi terus malam, kayak itu berubah-ubah terus. Gue dulu awal-awal terbang 3 bulan pertama tuh struggling ya. Udah capek gitu, cuman kayak malah nggak bisa tidur gitu nanti. Iya, padahal udah capek tapi kayak karena belum waktunya tidur, jadi belum bisa tidur sampai kita harus pakai suplemen supaya bisa tidur gitu. Gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas suka duka ini kerja di kru kayak apa aja. So, suka duka lu selama kerja di Vietnam apa menurut lu? Dari dukanya dulu deh. Dukanya dulu ya. Kayaknya udah kesebut tadi ya. Coba dijelasin lagi. Kesebut tadi yang paling nomor 1 makanan. Parah banget sih itu. Makanan. Karena kenapa challenging? Karena filosofi makanan kita, cara makan kita dengan cara makan orang Vietnam itu sangat berbeda. Jauh. Salah satu contoh ya, di Indonesia itu makanan yang dianggap enak tuh makanan yang berbumbu, banyak banget rempah-rempahnya, terus dimasak sampai bener-bener mateng. Salah satu contohnya ya kayak rendang misalnya, gulai, ayam kayak gitu-gitu, bener-bener mateng gitu kan, banyak banget bumbunya. Sementara di Vietnam filosofinya itu makanan dianggap enak kalau makanan itu nggak overcook, terus masih memiliki rasa asli dari makanan itu sendiri. Itu contohnya ayam ya. Di sana tuh penyajiannya ya cuman dicupin gitu, direbus pakai sedikit rempah, habis itu dipotong-potong deh. Iya, daging juga kayak gitu, daging dipotong-potong tipis-tipis, terus ditaruh di mie, terus disiram doang pakai kuah panas, udah selesai, udah matang kayak gitu. Kita kan lihat. Iya, jadi harus penyesuaiannya agak susah. Dan satu lagi ya, di sana hampir semua makanan, entah itu judulnya mie kuah sapi, mie kuah ayam,
selalu ada tulang babi. Itu kalau lo pakai nggak ini ya, ke afdol gitu. Kenapa? Kalau nggak pakai tulang babi, Kenapa? kalau nggak pakai tulang babi nggak afdol itu rasanya. Iya, jadi lucu banget. Vian dulu, gue kan sering makan sama Vian juga kan. Waktu itu ada mie sapi gitu langganan, pho namanya kan. Tuh kayak Vietnamese noodle pakai sapi gitu kan dipotong-potong di atasnya. Kita udah langganan di situ makan udah 2 bulan 3 bulan kan, suka banget di situ. Tapi ada suatu ketika kita enak-enak makan ya di tengah-tengah, cooknya, chefnya itu tiba-tiba kayak lagi ngaduk ininya, kuahnya, dan diangkatlah Si tulangnya itu. dan diangkatlah ya tulangnya kan. Ternyata yang keangkat itu adalah kaki babi. gue sampai Tapi sial. kita tetap makan Jadi- situ lagi kan. Enggak lah. Karena yang terpaksa Enggak. lagi. Enggak lah. Jadi ya sejak itu kita jadi lebih aware. Kita jadi lebih aware karena kita udah tanya biasanya is it pork or beef? Mereka bilang beef kayak gitu kan. Ya mau gimana lagi? Yang penting kita udah berusaha kan. Nah, mulai dari itu kita lebih sering makan vegetarian atau makan Malaysian food. Lu masih inget kan? Kita sering ke Bentan Market buat makan di Malaysian food waktu itu. Tapi kalau menurut gue, prinsip gue dulu pas di Vietnam, makan itu, kalau menurut gue ya, makan itu cuma buat menyambung hidup aja, Rin. Ngerti gak sih? Oh ya? Jadi makan buat menyambung hidup, bukan makan tuh buat kayak membuat kita selera buat makan gitu, ngerti gak sih? Oh iya, iya. Cuman ya udahlah, penting gue makan aja gitu. Bukan yang karena, aduh gue pengen makan aja. Benar. Kayak gitulah, separah itu. Benar. Lo masih ingat gak sih kita hampir 2 hari atau 3 hari sekali kita ke tempat barbecue, ya nggak sih? Iya, supaya lebih safe ya. Gila. Biar dapetnya Maka dari iya, sapi aja gitu kan, selain di situ. gue kadang mikir, aduh di Indo nih belum tentu sebulan sekali bisa makan barbecue kayak gini ya. Apa namanya, all you can eat buffet barbecue gini di sana karena kita sangat terbatas pilihannya, jadi kita hampir setiap hari makan barbecue. Itu nggak kolesterol ya di situ. Iya. Tapi yang parah sih kalau misalkan kayak kita ke tempat restoran tuh yang kayak dia jual ayam juga, ada jual sapi, ada jual pork juga gitu, kayak warteg lah istilahnya kalau di sana kan, di sini. Tapi tetap aja kita kalaupun pesen ayam kayak kepikiran gitu nggak sih, kayak itu kan dicampur gitu istilah tempat masaknya. Iya. Kepikiran gitu kan. Iya, setuju. Awal-awal gue juga mikir kayak gitu. Tapi lama-lama dengan adanya Ada opsi. iya, dengan adanya asas apa adanya. Jadi no choice Iya. kadang, ya kan? Ya gimana ya? Tenaga kita terbatas. Misalnya nih capek habis terbang, udah capek, udah fatigue gitu kan. Udah nggak ada tenaga lagi buat ke Malaysian food atau Indian food gitu yang udah jelas halal gitu. Yang ada di depan ya adanya itu. Ya udahlah. Selama itu bukan babi, daripada kita sakit karena nggak makan, jadi Ya udahlah ya. ya kalau gue dulu gue makan aja daripada sakit. Yang penting bukan babi. Waktu itu ya amannya sih kadang gue makan ikan sama sayur. Vegetarian Waktu aja itu. lah amannya. Terus apa lagi, Rin? Sukanya apa, Rin, di sana di Vietnam? Murah lah ya pasti. Di sana murah. Sukanya murah pasti, gue setuju. Dan gue baru nyadar, gue setiap baju, celana atau apapun itu yang gue beli di sana murah-murah ya, dan kepake sampai sekarang. Dan gue lihat-lihat tuh, anjir, celana kayak gini
di sini belinya di mana ya? Gue mikir kayak gitu. Susah banget carinya yang kayak gini. Nih gue pegang nih misalnya nih satu contoh nih. Kebetulan gue pegang nih misalnya nih celana kayak gini ya. Celana kayak gini. Ya ampun, ini di samping hotel tuh murah banget. Gak sampai 100.000 rupiah waktu itu kan di pinggir-pinggir jalan. Dan gue pengen cari lagi kayak gini di Indo, susah banget. Dan di sana ya itu, jadi menurut gue banyak banget baju-baju, barang-barang unik yang dijual murah di sana itu. Yang nggak ada di sini. Dan gue nyesel dulu nggak beli banyak. Iya tau gitu, kalau udah mau resign langsung aja ya beli aja di stok atau dibawa. Iya, sama makanan segala biaya hidup murah di sana sih. Makanya gue bilang tadi tuh di Vietjet tuh tempat yang sangat bagus buat saving money. Tuh. Karena udah akomodasi disediakan, kemudian bayangin akomodasi juga, sarapan juga disediakan di hotelnya, terus biaya hidup di sana tuh super murah. Jadi gue tuh bisa sebulan gaji utama gue tuh nggak berkurang sama sekali, bisa ditabung semuanya gitu. Gue cuman hidup dari uang allowance, layover allowance kayak gitu-gitu sebulan itu. Jadi bagus banget sih buat buat saving, buat nabung. Lagi kalau kita pindah base juga kan, kayak dari hotel ke airportnya juga ditanggung kan transportnya. Iya. Nggak perlu. Iya. Semuanya ditanggung. Bener. Kita nggak perlu mikir apa-apa lagi. Yang penting kita udah ready ke lobby, udah berangkat. Well. Iya, itu sih. Ya, tadi kan udah ngebahas tuh suka duka jadi cabin crew, terus juga suka duka selama kerja di Vietnam. Terus yang mau gue tanya sekarang, harapan ke depan lo itu gimana, Rin, buat karir lo ke depannya, gimana harapan lo? Harapan gue sih yang pasti semoga lah pandemi ini cepat selesai. Karena yang gue tahu dan kebanyakan negara sekarang tuh udah mulai mikir, yaitu balance antara kesehatan dan ekonomi. Gitu. Kita nggak bisa cuman mikirin kesehatan aja, tapi juga ekonomi, karena itu berdampak buat long term, bakal berdampak ke kehidupan, kesehatan juga akhirnya nanti at the end of the day gitu. Jadi harapannya banyak negara yang udah mulai mikirin antara balance ini gitu ya, dan semoga aja Tuhan segera mengangkat pandemi ini, mengangkat penyakit ini, ditemukan solusinya nanti kayak gimana, dan kita semuanya bisa kembali kerja normal lagi. Amin. Gue juga berharap semoga lu kedepannya nanti supaya cepat terbang lagi, supaya gue bisa lihat nih postingan lo di mananya. Oke, Darin, thank you banget nih udah sharing-sharing cerita di sini. I appreciate. Thank you. Thank you banget. Oh ya, kalau kalian yang mau follow Instagramnya Darin, boleh. Nama Instagram lo, Rin, boleh, Rin? Disebutin. Darren Bash ada tuh di atas. Ya, Darren Bash. Terus ada YouTube gak sih lu? Ada? Iya. Yeah. Gue ada YouTube juga, tapi isinya apa? Nama YouTube lu apa? Darren Bash, sama betul. Lo YouTube lo tentang bahas apa sih, Rin? Lebih ke apa? Nah, kalau YouTube, ntar ya gue ketik. Oke. Nah, kalau YouTube gue sementara ini belum gue lanjutin. Nanti mungkin gue lanjutin lagi dengan tema yang lain, karena sampai sekarang tema gue masih di rambut gitu. Di rambut. Ya, kebetulan gue dulu pernah hair transplant, tanam rambut. Iya, di Turki waktu itu. Jadi banyak banget kan, agak susah juga research-nya waktu itu. Jadi gue mikirnya, wah ini kayaknya jadi informasi yang bagus nih kalau misalnya gue jadiin konten di YouTube. Mungkin bisa bermanfaat bagi orang-orang yang punya keinginan untuk melakukan prosedur yang sama kayak gitu.
karena penting banget buat research gitu, buat cari tahu, nggak langsung tiba-tiba pilih gitu aja karena macamnya banyak. Jadi gue kasih informasi di situ dan alhamdulillah responnya sebenarnya positif gitu kan, banyak yang tanya segala macam dan alhamdulillah kayaknya informasi yang gue kasih tuh cukup membantu gitu. Cuman sampai sekarang gue masih belum bikin kelanjutannya karena lagi males banget. Mungkin nanti ya. Bener, dikasih Gue niat bikin. dan fokus ke YouTube yang harus ini sih, bener-bener harus ada niat Iya. gitu. Oke deh Darin, thank you banget ya. Nanti Thank you so much. gue juga bakalan post ini ke YouTube gue, ke playlist bincang-bincang. Nanti kalau kalian punya Instagram, YouTube, boleh follow juga Darin ya. Oke. Oke. Thank you. Nice to see you. Bye. Bye.